Dengan 10.000 bisa apa sih? Bisa dipakai buat beli siomay, atau bisa dipakai untuk membangun 100 sekolah di Indonesia bagian timur. Lewat gerakan 10.000, Bapak Ibu Saudara bisa terlibat untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau lakukan lewat pembangunan sekolah di Indonesia bagian timur. So, jangan lupa abis ini scan QR Code yang akan ada dan yuk terlibat sama-sama. Salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya
kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, "Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang terindah, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Thank you, Jesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku
indah bagiku. Kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh Yesus Tuhan, sekali lagi katakan, ku datang dengan syukurku Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Sama-sama sekali lagi katakan, karyamu indah bagiku. Kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Katakan, Yesus. Mungkin selama ini kita kalau datang ke Tuhan, kita selalu minta dan minta. Kita datang dengan bawa persoalan kita datang dengan membawa penyakit kita datang membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Seringkali kita datang ke Tuhan dengan membawa segudang masalah. Padahal Tuhan mau punya waktu khusus dengan saudara, dengan saya, dengan kita. Hanya berdua-duaan dan kita saling memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Dan pagi ini biarlah setiap kita sadar bahwa setiap waktu kita berjumpa dengan Tuhan adalah waktu yang indah. Just say, Jesus, I love you. Jesus, I miss you. Cukup katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mencintaimu, Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Hingga sampai saat ini kalau kita disertai Tuhan, itu karena kasih sayangnya sama kita. Karena itu pagi ini, mari kita angkat tangan kita, yuk. Katakan sama-sama.
Ku membawa hatiku. Amin. Hanya Engkau di hidupku. Panggil Yesus. Amin. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Ini kami Tuhan. We just want to spend our time with you. Kami hanya mau berbagi waktu kami dengan Engkau pagi ini. Berhadapan muka dengan Engkau. untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Yesus.
bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Bagimu segala pujian, kemuliaan, Allah besar dan ajaib kuasanya. Semua makhluk kan menyembah Yesus Tuhan, Engkau Raja. Mari jemaat saja declare bagimu. Semua makhluk lebih lagi, bagimu segala pujian. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Allah besar dan ajaib kuasanya. Semua makhluk kan menyembah Yesus Tuhan, Engkau Raja. sekali lagi. Bagimu segala pujian, kemuliaan, Allah besar dan ajaib kuasanya. Semua makhluk kan menyembah Yesus Tuhan, Engkau Raja. Katakan Yesus Raja. Yesus Raja. Sekali lagi declare, katakan Yesus Raja. Segala Raja. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia yang bertahta di bumi dan di surga. Dan hari-hari ini namanya akan dideklar Yesus Raja. Nah itu dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Biar hari-hari ini kita mau sorak kemenangan buat Tuhan. Yang mau katakan yehehehehe. Yang mau katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan sama-sama. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Katakan. Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Declare. Kini menjadi lebih. Sama-sama bilang. Sekarang ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan. Kau berikan bagiku. Ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama yang mulai lagi. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau Bagi siapa? ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup
baru kau beri. Katakan kau telah ubah. Kau telah ubah tatapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Umat pemenang katakan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Umat pemenang boleh lambaikan tangannya pagi ini. Haleluya. Siapa yang percaya Yesus kita dahsyat dan luar biasa, katakan hihihi. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa dan Dia akan memenangkan peperangan yang kita jalani, katakan yes. Boleh lambaikan kedua tangan saudara di atas. Sama-sama bilang ya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, ku berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, Bagi siapa? bagi kemuliaan. Sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Lebih lagi saudara, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang setuju katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sama-sama yang bilang oh, 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 oh. Sekali lagi oh, 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 oh. Katakan sama-sama. Kini ku jadi Umat pemenang boleh lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Biar hari-hari ini kita mewartakan Yesus, amin. Karena kehidupan kita akan memancarkan terang Tuhan ketika hidup kita dekat sama Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kananmu, adakah wajah anak Tuhan di situ? Nah itu dia. Pulang dari tempat ini kita menjadi duta Kristus. Yang mau katakan amin. Biar nama Tuhan tinggi dipuji. Biar nama Tuhan tinggi dimegahkan. Biar nama Tuhan sajalah yang harus dideklar di negara kita. Amin. Katakan haleluya. dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan segala yang hebat. Katakan bersama. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Memberikanku kemuliaan. Semakin serupa. Angkat kedua tanganmu, katakan bersama. Bersama Rohmu ku pasti. Katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak. Dengan senang hati Raja keagungan. Yang setuju hari-hari ini Tuhan dahsyat bekerja dalam hidupmu, katakan haleluya. Yang mau berperang bagi nama Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan, katakan haleluya. Biar hari-hari ini kita menjadi umat pemenang, amin. Haleluya. Tuhan dahsyat, Dia luar biasa. Yang setuju angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai. Sorak dengan senang hati Raja Lebih lagi. tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja kemuliaan. Raja kemuliaan. Mari sorak-sorai yang lebih lagi. Mari katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari wanita saja katakan bersama. Kemanakah Kemanakah
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes Lord, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, oh. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita ambil waktu tenang sejenak. Menyelami keindahan Tuhan butuh waktu. Butuh untuk tenang. Butuh untuk mengizinkan Tuhan menyatakan dirinya. Tak terselami keindahan-Mu Bapa. Buat umat-Mu tenang di hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ketentraman, jiwa kami tenang, hati kami kalem Tuhan. Di situ kami baru melihat siapa Engkau Tuhan. Roh Kudus bimbing kami untuk 45 menit ini mengerti bagaimana Engkau mau kami bergaul dengan Engkau. Buat kami memahami kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan, pribadi dan karakternya Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi miliknya, biji matanya. Dilindunginya senantiasa oleh kelopak matanya. Kami jauh dari kejahatan pencobaan Tuhan, karena Engkau perlindungan kami. Aku minta Roh Kudus, setiap firman yang didengar, biar firman itu hidup dan kuat dan aktif, memisahkan jiwa dan roh. Dan mereka pulang dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang sepakat katakan, amin. Silakan duduk kembali. Buat shalom semuanya. Saya turut berduka cita dengan kepulangan ibunda dari Ibu Nelly. Di musim kehilangan dan kedukaan ini, kita butuh satu hal yang Tuhan wariskan kepada kita. Hari ini saya akan bagikan kepada kalian bahwa untuk menjadi orang rohani,
Kalau Anda jadi pengikut Yesus, you are a spiritual person. Kamu orang rohani. Tapi ternyata untuk menjadi orang yang rohani itu tidak mudah. Dari bagian kalian ikut Tuhan, bagian mana yang paling susah? Yang paling banyak tantangan? Coba, siapa yang bisa jawab, angkat tangannya. Bagian ikut Tuhan yang paling susah. Kok diam semua ya? Jadi hidupmu gak ada kesusahan sama sekali ikut Tuhan? Sama sekali gak ada yang susah ikut Tuhan? Atau gak pernah ngikut sama sekali jadi gak tahu? Siapa yang bilang tantangan paling berat adalah berdoa secara pribadi? Angkat tangannya. Oh, kamu gak ada tantangan doa? Really? Oh, hebat sekali kalian ya. Coba buka Roma 8 ayat 26. Gak ada di slide. Anda buka Alkitab ya. Pak Paulus biasanya sediain Alkitab loh di sini loh. Ada Alkitab? Coba buka Roma 8 ayat 26. Mungkin media bisa tayangkan ayatnya. Ya. Roma 8 ayat 26. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak ada rasul sehebat Rasul Paulus. Saya panggil dia Rasul Kasih. Mantan pembunuh berseri. Berakhir sebagai Rasul Kasih. Hanya dia yang bisa tulis satu pasal khusus mengenai kasih. Di luar itu Rasul Petrus, Rasul Yohanes nggak tulis mengenai itu. Tapi Paulus menulis. Satu pasal isinya judulnya kasih. Tapi mantan pembunuh loh. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tarik napas dulu, itu titik koma ya, jangan dilabrak loh. Ada break, kamu kan lulus SD kan ya. Kalau koma, titik koma ada artinya kan. Right? Artinya stop dulu, dipikirkan dulu, baru lanjut. Anggap ya. Oke, ulang lagi ya. 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Itu dikasih titik koma sebab kita disuruh menyelami. Kelemahan kita apa ya? Berapa dari Anda gak sadar Anda punya kelemahan? Anda kuat dan perkasa karena ada Roh Kudus di dalam Anda. Tidak ada kelemahan lagi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Gak ada kelemahan, kita kuat terus. Atau kamu sadar ada kelemahan? Nah, sekarang di lensanya Tuhan, kelemahan kita pengikut Kristus apa? Lanjut ya. Titik koma. 2, 3. Sebab kita tidak tahu. Ada koma, pelan-pelan. Ada koma artinya break, oke? Sebab kita tidak tahu. Jadi ada bagian yang kita nggak tahu dan itu kelemahan kita. Lanjut. Bagaimana sebenarnya harus berdoa? Titik koma. Jadi Rasul Paulus, rasul yang bisa bangkitin orang mati, dia khotbah kemalaman, kelamaan. Satu anak duduk di balkon sampai ngantuk jatuh mati. Dan Paulus peluk anak itu. Anak itu bangkit dari mati, kemudian Paulus gandeng itu anak pulang, dipulangin ke orang tuanya. Habis itu dia pulang lagi ke tempat pertemuan, dilanjutin lagi khotbahnya. Semalam suntuk loh. Dan rasul itu yang bisa bangkitin orang mati, yang sapu tangannya nyembuhin orang sakit. Sapu tangan nempel di badannya loh. Dia mengakui, aku gak tahu bagaimana berdoa. Itu adalah satu-satunya bagian, the weakness of human being. Kelemahan manusia. Karena kita semua masih pakai tubuh dosa. Lanjut. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi kalau kita berdoa sebetulnya yang doa siapa? Roh Kudus. Terus doanya buat orang lain atau buat kita? Buat kita. Jadi kita ada pendoa syafaat gak? Hebat ya yang doain kita Roh Kudus, keren gak tuh? Ngomong kiri kanan aja Roh Kudus pendoa kita loh. Right? Ini yang Paulus ngomong. Ayat berikutnya 27. Semua yang suka bergaul dengan Tuhan suka ayat ini. Dan Allah yang menyelidiki, hati nurani siapa? Musuh kita apa kita? Jadi Tuhan gak ada urusan sama orang yang nyakitin kita, orang ngecewain kita gak ada urusan ya. Right?
mengetahui maksud roh itu yang mendoakan kita. Yaitu bahwa, iya, sesuai dengan, jadi yang tahu kehendak Allah bagi kita siapa? Roh Kudus atau kita udah tahu sendiri? So tanpa Roh Kudus kita juga nggak tahu kehendak Allah bagi kita hari ini apa. Iya, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. So tidak ada satu orang di tempat ini yang bisa berdoa kalau Roh Kudusnya nggak berdoa di dalam kita. Dan kita nggak tahu apa yang didoakan, kita nggak tahu apa kehendak Allah, karena kita tidak berhenti berdiam untuk mendengar Roh Kudus. So kalau Roh Kudus bekerja, kita mestinya diam. Betul? Betul? Buka Mazmur 37 ayat 7. Di tengah-tengah, ini pasal favorit saya. Siapa di sini yang suka marah-marah? Yang gampang marah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Gak ada ya? Ini saya ngomong sama manusia apa robot di sini ya? Siapa yang kalau ada orang salah melakukan apa yang disuruh, langsung kita nadanya naik, langsung soprano. Siapa yang kayak gitu? Udah dibilangin berapa kali? Siapa yang masih suka kayak gitu? Kalau saya angkat tangan. Kamu gak angkat tangan hebat ya? Kamu manusia ada perasaan gak sih? Hello? Are you human being? Mazmur 37 buat pemarah. Daud mengakui dia suka marah. Kalau enggak ayat satunya enggak akan ngomong, jangan marah. Berarti Daud pemarah apa tidak? So di sini saya punya teman enggak di GMCC yang suka nyeletuk marah, tinggi-tinggi. Gampang tersinggung. Enggak ada. Saya suka makan sama Pak Paulus loh. Aku mau lapor ke dia, jemaatmu diapain itu ya? Ini pengikut Yesus apa pengikut kamu ya Paulus ya? Yang ketawa tahulah ya. Jangan marah, itu ayat pertama. Sekarang baca ayat 7-nya. Yuk keluarin media. 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah dia. Ini cocok gak dengan ritme hidup kamu? Ini di tengah-tengah dia mengalami perlakuan tidak adil. Dia udah puasa, dia mentaati Tuhan, hidupnya enggak nyaman. Banyak serangan, banyak tantangan. Tapi orang fasik yang curang hidupnya, kok tambah makmur, tambah kaya. So Daud lagi marah. Dan pada waktu dia marah, nasihat Tuhan, berdiamlah di hadapan Tuhan. Nantikan dia. Ini perkataan bicara tentang perlahan-lahan atau cepet-cepet. Siapa yang suka pelan-pelan? Siapa maunya cepetan dong. Siapa yang suka gadget? Siapa yang suka smartphone? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang smartphone-nya lebih dari 1? Kayak saya 3. Siapa yang smartphone-nya lebih dari 1? Angkat tangannya. Siapa yang gak bisa hidup tanpa smartphone? Kalau smartphone-nya hilang langsung, di mana ya? Siapa yang seperti itu? Panik gak keruan? Tinggi-tinggi tangannya. Wah ini kamu bikin penjara kosong. Banyak orang bohong di sini. Siapa yang kalau smartphone-nya salah tempat ketinggalan langsung pulang lagi nyari di mana itu berada. Walaupun terlambat semuanya bodo amat. Angkat tinggi-tinggi ya. Itu mau angkat tangan atau mau garuk-garuk kepala? Nah gitu dong, saya punya teman di sini. Kalau enggak saya orang antik di sini loh. Nah, oke. Nomor 1, kalau di rumah saya yang ingetin saya smartphone saya pembantu saya. Bu, handphonenya sudah dibawa belum? Handphone ibu mana? Kok ibu gak pegang? So dia yang nyariin. Sebutuh-butuhnya saya, tapi gak terlalu butuh. Karena itu handphone adalah satu-satunya alat yang merusak kehidupan kerohanian kita. Karena handphone membuat itu bisnis yang diciptakan. Back tahun 1940-an idenya sudah dipikirkan. Satu-satunya bisnis di akhir zaman yang akan bisa membuat pasaran orang-orang kaya cepat bisa terjadi adalah bisnis yang mencuri perhatian orang. Dan tidak ada alat yang mencuri perhatian kita secepat handphone kita. Tanpa kamu mikir, bangun tidur langsung buka handphonenya, cari siapa yang WA. Langsung masuk, siapa yang posting, siapa yang upload di Instagram. Langsung lihat email.
Akibatnya hubungan kamu sama Tuhan tidak ada. Karena untuk datang ke Tuhan kamu mesti berdiam diri. Mazmur 46 ayat 11, kita buka lagi ayatnya. Mazmur 46 ayat 11. So di tengah kemelut, di tengah badai, Bani Korah mengalami gempa bumi dan sebagainya. Dan tiba-tiba Tuhan interupsi dan Tuhan ngomong seperti ini. Ayat 11 ya, diamlah dan ketahuilah. Ada koma, pelan-pelan. Lagi, 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi Allah hanya bisa dikenal dan dia perkenalkan diri kalau kita berdiam. Jadi kalau Anda berdoa dengan handphone di tanganmu, kamu gak akan bisa diam. Kamu dengar khotbah pakai handphone gak akan diam. Karena sementara buka ayat, WhatsApp masuk dari rumah. Lampu mati. Gak bisa masak nasi gosong. Kira-kira bisa mendengar firman apa tidak? Langsung kakinya kepingin lari keluar gak? Nanti ada anak kecil mesti dikasih makan di rumah. Satu-satunya cara kamu mengenal Tuhan, berdiamlah. So hari ini saya membawa firman, kasih tanda ya 45 menit ya. Musuh terbesar kehidupan rohani kita. Slide-nya boleh dikeluarin. Apa sih musuh terbesar dari kerohanian kita? Saya rasa dari opening, dari pembukaan udah nangkep ya. Sudah nangkep ya? Udah dapat hint. Di Pengkhotbah 5 ayat 1. Raja yang bertobat dari kehidupan awalnya benar, penuh hikmat, kebijaksanaan. Dia nggak minta uang, nggak minta tahta, nggak minta musuhnya dihancurin, musuh bapaknya dibunuh. Dia nggak minta tentara yang luar biasa, dia nggak minta peralatan perang luar biasa. Dia cuma minta hikmat, namanya Salomo. Akibat hikmat itu, dia menjadi raja yang sangat terkenal karena hikmatnya. Sampai orang-orang yang datang bertemu dengan dia ratu dan raja. Dan setiap kali mereka datang selalu membawa upeti untuk menghargai betapa hebatnya Salomo itu. Dan pada waktu dia sudah menjadi jaya, dia lupa akan Tuhan sumber hikmatnya. Dia menikmati kekayaan dunia dari negara-negara non-Israel, non-Yahudi. Mereka mengirimkan kekayaan mereka. Perak, emas, kayu dari Tirus, dari Sidon. Kemudian dia mulai hatinya terpikat dengan wanita asing. Dan dia punya 700 gundik, 200 istri. Nyaris hampir hilang nyawanya. Dia bertobat di Pengkhotbah 12. Jadi kalau Anda mau tahu apakah Salomo selamat, namanya ada di Ibrani 11. Pasti selamat. Karena itu hanya pahlawan iman yang ada di situ. Dan dia mengambil nasihat kepada kita semua yang belum pernah mengalami dosa seperti dia. Supaya nggak diulangi. Mari kita baca sama-sama. Pesannya Salomo, 2, 3. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. So saya mau tanya, untuk orang yang sudah kenal Tuhan dan bertobat dengan luar biasa, dia kasih nasihat sama kita di akhir zaman, di dunia 5G, sekarang China udah keluar 5G. Dan saya mau kasih tahu pada kalian semua ya, China tentu teknologinya bisa mengalahkan Steve Jobs, mengalahkan Google, mengalahkan dengan Alibaba semuanya. Udah pasti bisa termaju. Amerika, negara yang berdasarkan in God we trust. Hari ini menjadi negara pertama di dunia meninggalkan Tuhan. Dan nilai-nilai moralitas. Sehingga tidak ada lagi di Amerika anak kecil yang boleh pegang Alkitab tapi boleh pegang buku. Kamu boleh ganti jenis kelamin semaumu sendiri. Tidak perlu izin orang tua. Izin gurunya perhatikan, langsung dikasih psikolog. Dan anaknya yang kecil-kecil 5-7 tahun
10 tahun, masih kecil, masih rentan. Dia rasa seperti perempuan gak laki, langsung. Operasi ganti kelamin dan masuk ke sekolah dengan tiga macam toilet. Dan ini resmi di Amerika ya. Di Indonesia sudah ada sekolah internasional seperti ini. Mereka tidak lagi memperdulikan, cepat sekali keputusannya. Sekarang muncul gerakan dari anak-anak yang dioperasi waktu terlalu muda, usia 11 tahun. Dan mereka mengalami tubuh yang rusak sekali, psikologis yang kacau, badan yang sakit semua. Karena dibuang jenis organ-organ tubuhnya. Dan mereka sekarang nuntut dokternya yang operasi mereka tanpa diberi nasihat. Amerika negara yang seperti itu sekarang. Padahal lembaran US dollarnya ditulis in God we trust. China dengan menciptakan 5G membuat data dapat tersalur cepat sekali, dunia menjadi flat. Mereka nggak ngerti yang namanya perlahan. Mereka namanya perubahan itu cepat, segera, immediate, instant. Makanya kita punya alat-alat ekspedisi yang instan kan, 1 hari tiba, kiriman 1 hari tiba. Betul tidak? Kirim pakai Gojek, grab it man. When you grab it in one instant you grab it man. Betul apa tidak? Namanya aja udah nge-grab. Grab itu bahasa Inggrisnya artinya rebut. Jadi kamu kirim makanan, kirim barang, jualan pakai rebut. Rebut opportunity, rebut kesempatan ini. Rebut kliennya orang, jual cepat. Sehingga kalian tidak bisa lagi berdoa. Tanpa 5G, kalau di Cina nggak apa-apa pakai ginian, memang jagonya karena mereka ateis. Kalau kita di sini yang kumpul di ruangan ini, kita pilihan Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Kita dikeluarkan dari gelap ke terang. Kita ditebus dengan nyawanya Yesus. Kita dibasuh dengan darah Yesus. Betul apa tidak? So kehidupan ritme kalian, dalamnya kalian yang sudah dibikin sama Tuhan, nggak bisa terburu-buru. Pengkhotbah 5 ayat 1 itu bicara tentang apa sih? Orang asbun, tahu nggak asbun? Ngomong dulu baru mikir kan? Siapa yang seperti itu? Pasti nggak diangkat kata lagi. Susah nih diajak dialog nih. Ini manusia apa bukan sih? Saya orangnya asbun. Habis itu baru mikir, ya salah ya. Dan satu murid Yesus yang sangat spesial. Diawali asbun, diakhiri dengan menanti Tuhan. Dengan sabar. Namanya Petrus. Simon bin Yunus itu orang ngomong dulu baru mikir. Biar semua orang, biar kamu masuk penjara, gue juga masuk penjara. Dan Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok kamu nyangkal aku 3 kali. Gak mungkin, jauhkan itu daripada engkau. Ngomong tanpa mikir, tanpa nanya, kenapa kok engkau mesti menderita, mati di kayu salib. Itu kenapa? Ditarik badannya Yesus lagi. Enggak, kau gak akan menderita. Pertemuan dengan Yesus sebelum dia bertobat total di Danau Galilea. Setelah Yesus bangkit dari mati, yang dicari cuma Petrus loh. Yesus gak cari Paulus, gak cari Matius, gak cari Lukas, gak cari dokter Lukas, gak cari tukang pajak, tukang peres, dia carinya Petrus. Pas ketemu di Danau Galilea, bawa ikan kemari dong, saya mau sarapan sama kamu. Kita udah semalam-semalam nyari ikan, gak ada. Ini Yohanes 21 ya. Dan kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan mereka tebarkan jalannya. Berat langsung 126 ekor. Dan Yohanes yang ada di situ. Petrus, Tuhan. Langsung Petrusnya nyemplung karena dia gak pakai baju. Dan dia lari ke daratan pakai baju. Dia tersungkur di kaki Yesus. Aku bertobat. Caranya Yesus bikin orang bertobat gak dimaki. Diingetin kembali panggilan mula-mula. Jadikanlah semua manusia muridku. Jadilah penjala manusia. Lama ya bikin orang bertobat ya. Gak cepet loh. Gak secepat lagu, gak secepat nyanyi. It's your life journey. Perjalanan hidupmu. Setelah itu Yesus persiapkan sarapan pagi buat murid-muridnya.
yang salah persepsi semua. Dan kemudian Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Wah, di situ dia salah tingkah deh. Aku nggak tahu, kau yang tahu. Gembalakan dombaku. Bukan dombanya Petrus, dombanya Yesus. Kedua kali lagi, Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Aku nggak tahu, yang tahu engkau. Gembalakan dombaku. Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya. Ketusuk di hatinya, nangis dia. Anda lihat perbedaannya sekarang? Dia nggak langsung ngomong, nggak langsung jawab. Pertobatan itu perubahan. Ritme hidup Anda dari semau gue menjadi semau Tuhan. Dan itu nggak bisa terjadi cepat-cepat, pelan. Satu guru saya namanya John Ortberg, seorang hamba Tuhan gereja Mega Church di Menlo, California, daerah San Francisco. Dia menelpon mentornya, gurunya namanya Dallas Willard. Saya ada buku-bukunya, Anda bisa baca. If you want to be spiritual, kalau engkau mau jadi orang rohani seperti Yesus, Anda perlu baca buku-buku ini. John Ortberg pindah dari gereja terbesar, mega church di Chicago, Illinois, pindah ke San Francisco. Menggembalakan gereja baru, jemaat baru. Terus dia telepon Dallas Willard. Barusan meninggal, dia profesor ahli filsafat USC, University of Southern California. Tetapi betul-betul pengikut Kristus yang luar biasa. Di USC dia sangat terkenal dan muridnya dia semua hamba Tuhan besar. John Ortberg bertanya, apa yang saya perlu lakukan untuk saya menjadi diri saya yang saya maui? What shall I do to be the person that I want to be? Dan pada waktu John Ortberg belajar komunikasi per telepon sama Dallas Willard, ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Yang ada, there is a long silence on the other end of the line. Ada kesunyian di ujung daripada jalur telepon itu. Kemudian John Ortberg berkata lagi, setelah ngomong beberapa kali dengan telepon dengan Dallas Willard, dia berkata gini, dengan Dallas Willard, there is always a long silence on the other end of the line. Selalu ada keheningan, ketenangan di sisi ujung telepon satunya ini. Setelah menunggu beberapa lama, Dallas Willard menjawab, dan ini jawabannya. Ini menjadi tema dan menjadi tulisan di kamar saya, di kaca saya. Setiap kali saya dandan, ini tulisan saya baca. Ruthlessly eliminate hurry from your life. Pakai bahasa Indonesia ya. Dengan keji, eliminasi, tergesa-gesa dalam hidupmu. Kalau ada yang perlu kau hilangkan dalam hidupmu. Buru-buru, lekas-lekas ngomong, cepat, dihilangkan. Karena ritme kerajaan surga, ritme yang penuh damai, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Roma 14:17, the kingdom of God is peace and joy and truth in the Holy Spirit. Pernah nggak ada orang damai, gelisah terus badannya? Itu orang damai apa orang bingung loh? Kalau duduk pun di kursi kakinya gini terus. Itu orang damai apa orang stres? Oh. Jadi kalau kamu damai jiwanya, orang sebelahnya tahu ya. Dan orang pasangan hidupmu juga tahu, kerasa kan ya. Kok semenjak terima Yesus dia orangnya damai yang dia bawa loh. Dulu teroris. Sekarang kok damai. Sampai aku mesti cari di mana dia. Kok sepi di rumah sekarang. Dulu banting-banting meja, tendang-tendang, minggirin. Sekarang kok sepi, apa udah gila.
Siapa yang waktu bertobat satu keluarga bengong? Lihat kamu. Nggak ada lagi yang angkat tangan. Ya, satu keluarga saya kaget semua, bengong ngeliatin saya. Saya diikutin terus kemana saya pergi loh. Resepsionis saya, satpam saya, supir saya sampai. Karena sukacita Tuhan memenuhi hati kita, damai sejahteranya Allah, kasih Allah membanjiri hati kita. Kita nggak ada kata-kata lagi, right? So setelah teleponnya ditutup, jawaban John lagi kepada Dallas Willard. Dia telepon satu occasion lagi. Oke Dallas, apa lagi yang aku mesti lakukan untuk mengambil posisi jabatan gembala di gereja baru ini? Another long silence. Jawabannya diem lagi. Kemudian Willard menjawab, there is nothing else. Gak ada lain yang lagi nasihatnya. Hurry is the greatest enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. End of the story. Telepon ditutup. Tidak ada lagi yang perlu aku nasihati. Tergesa-gesa adalah musuh terbesar dari kehidupan rohani dalam zaman kita hidup saat ini. Kamu harus dengan keji mengeliminasi terburu-buru dari hidupmu. Ternyata dari satu guru muda milenial, John McComber, dia menulis buku dengan judul yang Dallas Willard katakan. Judul bukunya The Ruthless Elimination of Hurry. Dalam buku ini dia mengatakan, tergesa-gesa adalah akar segala problem di bawah begitu banyak gejala di dunia ini yang membuat orang-orang menjadi toksik. Anak-anak Gen Z milenial kalau ngomong toksik tuh orangnya toksik. Jauhkan dari orang toksik. So hari ini problem terbesar yang bikin kita jiwanya toksik, akarnya cuma satu. Karena hatinya tergesa-gesa. Nah, ini kesaksian luar biasa. John McComber adalah gembala 42 tahun yang sudah menyerahkan tongkat estafetnya. Dan sudah ada penggantinya. Dan sekarang dia mengajarkan hidup bagaimana dengan ritmenya Yesus. Ritme tidak tergesa-gesa. Ritme kasih adalah ritme tak tergesa-gesa. Dan gerejanya dia serahkan kepada penerusnya. Ini kesaksiannya dia. Saya mesti bacain ya. Nanti saya terjemahin bahasa Inggrisnya. You just be okay. Dia bilang seperti ini. Gerejanya dia ada 7 kampus. Dari Portland, Oregon ke Seattle, Washington State, ke Washington DC. So satu hari Minggu dia mesti terbang ke beberapa airport untuk khotbah. Malam dia tiba di rumah, gak ketemu istri lagi, gak ketemu anak-anaknya lagi karena udah pada tidur semua. Dia tiba di rumah jam 1 pagi. Dan dia ngomong ke dirinya sendiri. My life is so fast. I feel hurried. But our church grew by over 1,000 people a year for 7 years straight. Hidupku tuh cepat sekali. Aku rasa kayak diuber-uber. Tapi gerejaku bertumbuh 1,000 orang per tahun dalam 7 tahun berturut-turut. I thought this was what I wanted. Saya pikir ini yang ku maui. A fast growing church is a pastor's dream. Is this the way of Jesus though? Saya pikir ini yang aku maui selama ini. Gereja yang bertumbuh pesat. Saya pikir mimpi seorang gembala pasti ini. Tetapi apakah ini jalannya Yesus? Sekarang what am I becoming? Sekarang aku menjadi pribadi orang seperti apa? Waktu itu aku usianya 30 tahun. Kemudian saya berhenti. Ini di sofanya dia geletak jam 1 pagi. Aku tarik napas, I breathe. Kemudian saya memikirkan melihat diri saya. Pada waktu saya usia 40 tahun, kalau hidupku masih kayak begini, aku kayak apa? 50 tahun kayak apa? 60 tahun kayak apa? Aduh gak bagus deh, it's not pretty at all. I was always in a hurry, saya terus tergesa-gesa. Why am I in such a rush to become I don't want? Kenapa kok aku selalu kayak diuber-uber untuk menjadi seseorang yang aku gak mau? Di Amerika, gereja sukses definisinya kayak begini. Anda bisa sukses sebagai gembala, tetapi menjadi orang gagal pecundang sebagai muridnya Yesus.
Kamu bisa memperoleh banyak tempat pertemuan gereja, tapi kau kehilangan nyawamu. Dan John MacComber malam itu jam 1 pagi bertiduran di sofa sambil minum Coca-Cola, sambil minum bir, nonton Netflix. Dia berkata, aku gak mau kayak gini. Aku 60 tahun kayak gini, aku gak mau. Dan Yesus memperingati saya waktu saya baca autobiografinya John MacComber. Markus 8 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Sekarang pertanyaannya kepada Anda semua. Bagaimana kisah hidupmu? Bagaimana kisah hidup kamu? Apakah kau juga punya cerita seperti John MacComber? Saya punya, karena saya gembala. Siapa yang pernah dengar nama Corrie ten Boom? Siapa yang pernah baca buku tentang Holocaust? Orang-orang Yahudi yang dimasukin kamar gas oleh Hitler. Salah satunya korbannya adalah Corrie ten Boom. Corrie ten Boom papinya pengusaha jual jam di Belanda, orang Belanda ini. Dan reparasi jam. So Corrie adalah salah satu dari 4 anaknya yang nerusin bisnis papanya. Dan pada waktu itu Hitler mengumumkan bahwa semua orang Yahudi yang ada di Belanda, di Jerman akan dimusnahkan. So keluarga ini anak Tuhan, mereka Kristen. Dia sembunyikan anak-anak kecil Yahudi, disembunyikan di toko jamnya. Masuk ke basement dan masuk ke loteng di atas. Dan semua orang-orang tentara Nazi yang lewat tidak tahu sama sekali. Sampai suatu hari ketangkep basah. Ketangkep basah oleh orang Belanda sendiri yang bocorin apa yang mereka lakukan kepada Nazi. Dan Corrie ten Boom masuk ke kamar gas, masuk di camp, tapi tidak pernah masuk ke kamar gas. 4 kali masuknya. Papinya masuk langsung meninggal karena sudah tua, ada serangan jantung. Kakaknya dia, ciciknya dia, sakit-sakitan, mati. Saudara laki-lakinya, mati. Hanya Corrie yang hidup. Caranya orang dimasukin kamar gas seperti ini. Anda mesti beli bukunya juga dari Viktor Frankl, The Meaning of a Man. Kalau Anda ikut LK3, Pak Julanta Simanjuntak, Anda dikasih buku itu. Bagus sekali itu buku. Dia juga survivor Holocaust. Orang yang selamat dari Holocaust 4-5 kali. Masuk bolak-balik tapi tidak pernah dimasukin kamar gas. Ternyata Hitler lakukannya begini tentara Nazi. Kalau semua tahanan yang kurus-kurus kering karena gak dikasih makan, pakai baju tahanan seperti selimut kita yang biru putih itu. Kalau mereka jalannya dipanggil dan diperiksa tiap pagi sama tentara Nazi. Kalau mukanya begini, langsung disuruh ke kanan, kamar gas. Tapi kalau mukanya begini, dan memandang matanya tentara Nazi, suruh di sebelah kiri, tidak masuk kamar gas. Dan Viktor Frankl berkata, kalau kamu hidup tiap hari di tengah kesulitan dengan wajah penuh pengharapan. Karena di dunia luar ada orang yang menanti untuk solusi yang hanya ada di kamu untuk nyelamatin dia, untuk bikin dia bisa hidup. Kalau kamu punya pengharapan bahwa ada seseorang membutuhkan kamu, kamu tidak akan mungkin kepingin mati. Dan Viktor Frankl pun 4 kali selalu angkat kepalanya. Dia dokter ya. Angkat kepalanya, senyum di depannya Nazi. Selalu ke sebelah kiri. Mereka luput dari Holocaust. Hanya karena mimik wajah. Because of hope. Iman itu memberikan hope. Betul apa tidak? Iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Betul? Bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Betul? So anybody with faith, full of hope. Sekalipun dalam situasi yang berat seperti apa. Itulah pemenang di dalam Kristus. Corrie ten Boom keluar menjadi penginjil yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Yesus di kamar tahanan daripada Nazi. Anda mesti beli bukunya. And buka di YouTube, nanti Anda ketemu. Jangan sekarang bukanya. And Corrie ten Boom berkata seperti ini. Dia guru Alkitab luar biasa. If the devil can't make you sin, he will make you busy. Kalau setan gak bisa bikin kamu berdosa, dia bikin kamu sibuk. Karena dosa, Yesaya 59 ayat 2, yang memisahkan Allah dari kita apa?
Yang memisahkan Allah dari manusia berdosa apa? Dosa. Orang sibuk ada waktu nggak sama Tuhan? Berarti hubunganmu sama Tuhan terputus apa tidak? Berarti kehidupan doamu nggak akan terjadi, yes apa tidak? Dan kehidupan doamu hanya shopping list, daftar permohonan, dan kalau tidak dijawab-jawab kepahitan dan murtad. Ingat ya, manusia tidak tahu bagaimana berdoa. Itu kelemahan kita. Tapi minta-minta kepada Sinterklas bisa. Tapi untuk berdoa, datang ke Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kenalan Tuhan, nggak bisa. Karena berdiam bagi orang sibuk, buang-buang waktu. Berdiam di hadapan Allah, buang-buang duit. Mestinya bisa menghasilkan A, menghasilkan B, menghasilkan C. Udah bisa menghasilkan berapa dolar. So Corrie ten Boom berkata, kalau iblis nggak bisa bikin kamu berdosa, dia bikin kamu sibuk. Karena apa? Kenapa kok dosa sama sibuk sama? Sebab dosa maupun kesibukan memiliki efek yang sama. Keduanya memutuskan koneksi kita ke Tuhan. Allah kita dan ke sesama dan bahkan ke jiwa kita sendiri. Kenapa ada orang mesti minum obat penenang, obat tidur? Karena nggak pernah tahu jiwanya kayak apa. Hanya kerasa gelisah-gelisah nggak bisa tidur ya. Padahal jiwanya sudah stres. Sudah penuh dengan luka, penuh ketakutan, penuh dengan parno, nggak bisa tidur, panic attack. Itu penyakit orang Kristen loh selama pandemi. Di Amerika 99% penyakit mental zaman pandemi COVID-19 adanya di gereja. Psikolog terkenal di dunia namanya Carl Jung, atau kita bacanya Carl Jung, dia memberi perkataan ini. Tergesa-gesa atau terburu-buru bukan dari iblis. Tergesa-gesa adalah iblis. Hurry is the devil. Carl Jung ini terkenal dengan yang mengajarkan teori kepribadian jenis ekstrovert dan introvert. Kalau Anda pernah melakukan tes kepribadian, ada tes yang terkenal dari Myers-Briggs Type Indicator Test. 16 personality test for free ada di handphone kamu tuh. Anda bisa tahu Anda ini tipe orang ekstrovert atau introvert. Carl Jung yang menemukan, and dia yang berkata, terburu-buru, tergesa-gesa adalah iblis. Kalau kita tanya sama orang-orang, kalau kamu punya teman baik di sini ya, terus yang satu duduknya di belakang sana, yang satu temannya duduknya sebelah sini, jadi jarang ketemu kan ya hari Minggu ya. Kepapasan di lift gitu loh. Terus ditanya, apa kabar So? Apa kabar So? Apa kabar Koh? Apa kabar Om? Apa kabar Bro? Apa kabar Sis? Jawabannya apa kebanyakan orang? Baik, sibuk. Bukankah itu udah bahasa sehari-hari kita? Sibuk. Rasanya kalau bisa ngomong sibuk rasanya keren gak kita? Kita orang penting tau gak? Kita orang produktif. Karena dewanya kita namanya produktivitas dan efisiensi. Kalau bisa hidup produktif tinggi, produksi tinggi, hasil meningkat, kita orang sukses. Tuhan memberkati. Benar? Apakah itu definisi sukses di kerajaan Allah? Kalau sekarang kita ngomong sama orang-orang segala etnis, sekarang saya buka gereja di Bali, segala macam suku bangsa ada di Bali. Kita ngomong dengan segala etnis, segala macam gender, mau 3 macam gender, mau 2 macam gender, semua gender. Orang-orang dalam tahap hidup yang berbeda, kelas ekonomi berbeda, mahasiswa, keluarga muda, empty nesters tuh orang tua yang anaknya udah kawin semua tinggal berdua lagi. Mereka sibuk di lapangan golf, yang satu sibuk arisan, suster-suster, supir-supir, OB, presdir, barista, kalau barista udah bahasa umum sekarang ya. Semua kalau ditanya, gimana apa kabar, bagaimana, aku mau pesen gini dong, tolong bantuin, aduh gue lagi sibuk. Sekarang saya mau kasih pertanyaan, apakah semua sibuk jelek atau ada sibuk yang sehat? Contoh sibuk yang sehat ya. Kalau istri Anda lagi hamil, terus di mobil ketubannya pecah.
Mesti segera buru-buru gak tuh? Nah, boleh dong kalau gitu ya. Gak semuanya buru-buru itu buruk. Kalau kalian pergi ke kantor, di jalan menuju ke kantor, pas di depannya, sekretaris Anda nyebrang, ketabrak bus. Buru-buru gak keluar dari mobil? Buru-buru gak cari ambulans? Gak dapet ambulans lama, buru-buru gak diangkat badannya, bawa ke rumah sakit? Buru-buru semua, betul gak? 911 semua, betul apa tidak? Nah, jadi boleh dong ya, Anda buru-buru. Kalau tiba-tiba kamu pulang dari kebakaran, rumahmu kebakaran, cepet-cepet buru-buru gak panggil pemadam kebakaran? Tapi apakah Anda hidup dengan ritme itu tiap hari? Kalau kayak gitu tiap hari kamu gila gak? Oh, mati cepat. Iya dong. Betul apa tidak? Nah, makanya cepat atau lambat, Yesus is coming gitu. Anda mesti berubah, tapi berubah itu tidak buru-buru. Waktunya Tuhan akan datang. Dengan Israel menyatakan, Israel is at war. Udah, jamnya Tuhan bekerja. Waktu kedatangan Tuhan sudah mulai ticking. Dan Yesus datang kedua kali buat Israel, bukan buat kita. Kalau kita akan diangkat sebagai gerejanya, kedatangan pertama di awan-awan. Kalau itu nggak keangkat, ya kamu akan ketemu sama yang kedua. Dan kamu akan ketemu antikristus. Dan kamu kalau mengenal Yesus dan berbangga menginjil pakai nama Yesus, pasti kamu akan disiksa sama antikristus. Dan tidak susah antikristus nangkap kamu, karena ada smartphone-nya. Semua data udah ada di pusat. Ngeri loh tuh pakai smartphone itu. Data saya ada di kantornya mereka loh. Data bank saya ada semua, bisa dijual loh. Handphone saya nomor berapapun bisa ditelepon siapa saja, kapan saja, dari mana saja. Patokan saya cuma satu, selama tidak ada di nomor daftar kontak saya, kontak list, saya tidak akan angkat. Termasuk kalau bayar tagihan kredit card terlambat 1 hari, saya juga nggak angkat karena nggak terdaftar. Nanti Roh Kudus bisa kasih tahu kok kalau kamu terlambat bayar kredit card. Makanya jangan nyicil, bayarnya lunas saya langsung. Alias kalau nggak punya uang nggak usah beli. Betul kan? Dengan adanya smartphone ini kan yang nggak perlu shopping jadi shopping kan ya? Betul nggak? Siapa yang hafal Shopee? Siapa yang hafal Lazada? Siapa yang lebih hafal Tokped dibandingin dengan Amsal 29 ayat 25? Godaannya banyak kan? Itu smartphone bahaya loh. Istri-istri depresi, lagi depres, ribut sama suaminya, nggak akan selama ada smartphone, tidak ada kultur komunikasi. Yang ada kita ngomong lewat WhatsApp. Sekarang Anda ngomong ke putramu, ayo makan. Jadi mami udah masakin makanan kamu yang enak. Tahu nggak jawabannya? Pengirimnya berita itu pakai apa? WhatsApp. Padahal anaknya di kamar sebelah loh. Bapaknya di toko sebelah, anaknya di kamar sebelah. Ngomongnya pakai WhatsApp, man. Nggak ada pakai SMS, WhatsApp. So apa kultur mengasihi? Apa kultur memberi perhatian? Nggak ada, zero. Dan Anda kalau mau tahu, yang diserang nomor 1 siapa? Gereja Tuhan. So pertanyaan saya pada Anda, sadarkah kita baca? Pada waktu kita baca ke-4 buku Injil Kerajaan Allah. Apa itu 4 buku Injil itu? Katakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kemudian kita baca surat para rasul. Kalau kita pelajari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya mau tanya, Yesus itu setiap hari sibuk gak? Sibuk. Yang gak jawab karena gak pernah baca. Kalian ya kalau malas baca Alkitab ya. Perjanjian lama, perjanjian baru di paling akhir aja bacanya. Kamu tidak bisa tidak baca Alkitab Injil, harus baca Injil. Karena satu-satunya sumber yang menjelaskan, memperkenalkan autobiografinya Yesus cuman ke-4 buku itu. Tanpa disensor. Itu langsung Yesus yang ngomong. Oke? Di dalam ke-4 buku itu, selama 3,5 tahun pelayanan, Yesus tidak pernah 1 hari nganggur ataupun tergesa-gesa lari-lari. Ya ampun,
Aku janji loh sama si Jairus. Jadi lupa deh tuh. Lu sih tante-tante nih 12 tahun pendarahan. Kok jadi gagal itu gak jatuh saya. Pernah gak Yesus panik begitu? Dia gak pernah cepet jalan cepet. Aduh udah terlambat. Gak ada. Kalau kamu lihat Yesus kalem. Kalem sekali. Di Markus 5, kita buka di situ ya. Saya nggak bisa pakai PowerPoint karena waktunya tinggal 5 menit. Kita buka ke Markus 5 supaya Anda bisa lihat gambarannya. Yesus adalah orang yang sangat kalem. Orang yang tidak ada masalah diganggu, diinterupsi. Sama sekali dan nggak pernah marah. Malah penuh belas kasihan. Oke, kita lihat di Markus 5. Ayat yang ke-21. Sekarang lihat Alkitab ya. Bisa maaf media, kita lihat masuk ke Alkitab karena tinggal 5 menit. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, dia pakai speedboat apa pakai perahu? Pernah ke Israel nggak? Perahunya pakai speedboat, pakai mesin atau pakai dayung? Itu perlahan atau cepat-cepat? Tergesa-gesa atau perlahan-lahan? Jadi ritme kerajaan surga sama kerajaan dari Gajah Mada beda ya. Kalau habis kelar ibadah ini kan langsung ke lift kan ya. Kayak takut kehilangan gitu, ketinggalan apa gitu loh, betul gak? Nanti di lift udah gini semua. Pernah gak lihat muka orang di dekat lift kayak apa? Pernah gak? Kamu besok ke kantor ya, atau kamu ke perusahaan kamu. Di dalam kantor gedung tinggi ya, mau pakai Gajah Mada Plaza kayak BNI 46 kayak, atau ke hotel. Begitu datang, nunggu semua kan, di lift kan. Dan selama nunggu lift kayak gini. Betul gak? Bukannya percaya berdiam untuk mendengar Tuhan. Tapi kita mesti menggagahi, kita mesti capek, Sampai ke sana pun orangnya dicari gak ada. Yang suruh cepet-cepet tuh siapa? Siapa kalau pergi ke supermarket cari bagian kasir yang gak ada orang? Siapa selalu cari pembayaran yang paling pendek antriannya? Kenapa gak cari yang paling panjang? Kelamaan. Yang bikin kamu kelamaan mesti cepet-cepet siapa? Gak ada. Gak ada yang ngubur-ngubur kamu. So di dalam jiwa kita ada yang gak beres loh ritmenya. Ini akibat dosa. Oke? So di sini datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ini kepala ibadat orang Farisi loh ini. Berdatang ke Yesus, dia mempertaruhkan nyawa dan reputasi. Ketika dia melihat Yesus tersungkur di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya. Supaya dia selamat dan tetap hidup. Ini ngomongnya buru-buru, cepet-cepet sampai napasnya ngos-ngosan. Atau ngomongnya perlahan ini. Perlahan sampai nangis. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus cepet gak nih responnya? Cepet ya. Langsung dia pergi dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Desek-desekan dekatnya. Rame loh ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya alias bokeh. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perempuan pendarahan 12 tahun cepet-cepet ngubur Yesus atau perlahan dia? Perlahan karena 12 tahun pendarahan. Menstruasi 12 tahun nonstop setiap hari, tentu lemah badannya kurus kering. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya,
siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat begini banyak orang-orang ini berdesak-desak dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah kamu? Mana aku tahu, banyak begini banyak orang. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Yesus tergesa-gesa apa tidak? Baik, dengar baik-baik ya. Anaknya Jairus mati dan hidup loh. Antara mati dan hidup loh. Ini bukan kasus penyakit masuk angin loh. Kerokan pakai salon pas loh. Ini mati dan hidup loh nih. Yesus tergesa-gesa atau kalem? Yang bikin orang bisa percaya Yesus kekalemannya atau mujizatnya? No. Kekalemannya. Murid-muridnya menjawab, lalu ia memandang sekelilingnya, dia ambil waktu loh. Dan perempuan itu menjadi takut gemeter ketika mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga rumah ibadat itu. Dan berkata, anakmu udah mati Jairus, apa perlunya lagi engkau nyusahin-nyusahin guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Yesus kalem gak? Saya mau tutup dengan slide please yang terakhir, atau Anda bisa buka 1 Korintus 13. Oh my God. 1 Korintus 13 ya, ayat 1 sampai 3. Ini penutup bagi saya. Anda belajar gak di sini? Anda mau ikut Yesus? Karaktermu akan berubah seperti Yesus. Paling gak enak deket sama orang yang tergesa-gesa. Kasar kalau ngomong. Judes kalau ngomong. Dan Yesus berbicara melalui Rasul Paulus. Di slide saya ada salah ketik ayatnya. Katakan sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kamu mau bisa bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, kamu bisa bahasa Ke, kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Indonesia KBBI, tapi kalau tidak ada kasih, kamu bukan Kristen. Ayat 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gak berguna. Kasih itu tidak dikelihatan di ibadah kayak gini loh. Bagaimana orang-orang yang dekat sama kamu merasakan kasih Kristus melalui kamu. Pasanganmu, anakmu, ART-mu, supirmu. Semua pekerjaan besar kau lakukan zero. Kalau engkau tidak memperlakukan satu sama lain dengan perlahan-lahan. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, kita bukan pengikut Kristus dan bukan sekalipun KTP agama Kristen, kita tidak diakui Tuhan. Anda bisa diterima ibadah gereja, Anda bisa diterima sinode, tapi Tuhan menolak kamu. Ayat terakhir sebagai konklusi, ayat 4-nya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kalimat pertama aja, katakan sama-sama. Bagian pertama aja ya, sampai titik koma stop. 2, 3. Stop. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Kamu dengar apa itu? Kamu dengar apa itu? Slow, perlahan, pelan. Jadi tergesa-gesa dan kasih seperti air sama minyak. Tidak kompatibel. Makanya Anda nggak bisa buru-buru kawin.
hanya karena tertarik dengan penampilan. Kasih butuh waktu untuk kamu terima. Kenapa kita disuruh berdiam untuk mengenal Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, God is love, Allah itu kasih. Kenapa Daud sering tiap hari, selalu tiap hari berdiam? Sebab dia harus memberi perhatian kepada Tuhan yang mengasihi dia. Dan dia harus diam untuk terima infus kasih Allah setiap hari. Karena kita gak bisa memberi kepada sesama apa yang kita gak punya. Ingat ya, 66 buku Alkitab isinya cuma 2 macam, 2 hal, 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Dan hukum kedua sama dengan hukum pertama. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tundukkan kepala. Bapa di surga, buat umatmu yang setiap hari menjadi normal untuk khawatir, cemas, frustrasi, teriritasi. Mulai hari ini, merenungkan kembali apa yang dibagikan. Orang yang hidup sebagai orang rohani adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yesus pun mengasihi Bapaknya. Akibatnya dia mengasihi murid-muridnya, mengasihi orang Farisi yang menyalibkan dia, mengasihi Yudas Iskariot, mengasihi Petrus sampai titik akhir. Karena khawatir tidak sama dengan peduli. Kasih gak sama dengan tergesa-gesa. Karena kasih itu sabar. Yesus dengan tenang dan kalem jiwanya. Menghormati wanita pendarahan 12 tahun, bersaksi bagaimana dia sembuh. Mengafirmasi bahwa dia selamat. Dosanya diampuni. Kemudian berjalan di tengah-tengah orang panik dan orang stres dan frustrasi. Ke rumahnya Jairus. Dan berkata anak ini gak mati, dia tidur. Dan Yesus dicemooh. Yesus tenang, kalem. Karena dia bersatu dengan Bapaknya. Dan dia masuk ke kamar anak kecil itu hanya dengan Petrus, Yohanes, yang lain disuruh keluar. Langsung berkata, Talita kum. Bangkitlah. Mujizat terbesar terjadi di tengah ketenangan. Pada waktu perasaan iba belas kasihan Tuhan Yesus mengalir kepada Jairus dan putrinya. Mujizat tidak terjadi pada waktu ada tergesa-gesa. Mujizat terjadi waktu belas kasihan dialurkan. Bapak, aku berdoa agar kami semua belajar untuk mengikuti jalannya Yesus. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Setingginya jalan, setinggi langit dari bumi, demikian jalannya Tuhan. Aku minta agar setiap umatmu merenungkan firman ini. Pulang, mengizinkan Tuhan mentransformasi mereka dari dalam keluar. Dalam nama Yesus kami berikan hormat, pujian, kemuliaan. Amin. Pulanglah dan terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat, rahmat, perlindungan daripada Allah Bapa. Persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.